Halo semuanya, saya Jafir Rawan dari kelas 1 KRMC dengan nomor MPM 2241-221. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kontribusi agama Kristen di negara Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas adalah fungsi agama. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, masuknya agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen ini pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau sekitar tahun 645 Masehi. Katolik Roma pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1511, tepatnya di Aceh. Kemudian pada tahun 1534 tiba di Kepulauan Maluku yang dibawa oleh orang Portugis yang menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Pembawa agama Kristen ke Kepulauan Maluku yang merupakan seorang misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit. Franciscus Xaverius ini bekerja dan ditugaskan di Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. Kemudian pada tahun 1960, ketika aliran komunisme dilarang, banyak etnis Tionghoa di Indonesia mengaku-ngaku sebagai pemeluk agama Kristen agar tetap aman dan tidak melanggar aturan pemerintah. Namun lambat laun akhirnya masyarakat Tionghoa di Indonesia banyak yang memeluk agama Kristen ataupun meyakini agama Kristen, dan bahkan menjadi agama mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia saat ini. Meskipun merupakan agama yang minoritas di Indonesia, namun agama Kristen tetap diterima baik oleh bangsa Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, kontribusi agama Kristen di Indonesia. Ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Dalam bidang pemerintahan, terdapat kerajaan Kristen di Indonesia yang bernama Kerajaan Larantuka di Nusa Tenggara Timur. Kemudian munculnya tokoh pemerintahan yang pernah menjabat sebagai wali kota atau bupati, bahkan gubernur di satu provinsi. Contohnya Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur DKI Jakarta. Kemudian dalam bidang sosial, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia di bidang sosial akan menyinggung pada organisasi, baik itu lembaga pendidikan Kristen, organisasi sosial Kristen, atau lembaga penerbitan yang bertujuan untuk menghidupkan nilai luhur toleransi, menghidupkan gereja sebagai bagian dari penganut Kristen, dan bakti penganut Kristen untuk berdampak di sekelilingnya, khususnya di Indonesia. Kemudian dalam bidang ekonomi, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia, yaitu muncul para pengusaha-pengusaha Kristen yang berdampak menjadi jajaran perusahaan besar dan berdampak pada perkembangan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Kemudian dalam bidang agama, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia dalam agama tidak hanya berbicara pada persentase Kristen di Indonesia, tetapi juga organisasi gereja dan adanya gereja yang sampai saat ini berdiri untuk menghidupkan nilai spiritualitas Kristen di dalamnya. Provinsi yang cukup banyak ada di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan DKI Jakarta. Organisasi yang menghimpun gereja di Indonesia adalah PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Kemudian yang terakhir, pengaruh Kristen di bidang kebudayaan terhadap masyarakat Indonesia, yaitu identik dengan gereja yang berakulturasi dengan kearifan lokal atau kebudayaan satu suku, dan adanya kesenian lokal yang dipadu dengan nilai kekristenan. Contohnya, adanya HKBP yang menaungi suku Batak penganut Kristen, GKJ atau Gereja Kristen Jawa, GMIM atau Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kemudian topik terakhir yang akan saya bahas yaitu tokoh-tokoh Kristen di Indonesia. Saya akan membahas 2 tokoh di antara 5 tokoh tersebut. Franciscus Xaverius adalah seorang misionaris Portugis yang terkenal sebagai penyebar agama Kristen Katolik di Indonesia, khususnya di Maluku. Franciscus Xaverius ini terkenal akan kejujuran
dan keikhlasannya dalam membantu. Dia menyebarkan agama dengan cara berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan. Xaverius mulai mengajarkan agama kepada anak-anak dan orang dewasa apabila orang-orang sudah berkumpul. Dan yang terakhir, Amir Zarif Foidin merupakan salah satu tokoh nasional yang memiliki sumbangsih dalam perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangannya yaitu ketika ia mampu melakukan propaganda massa untuk melawan pendudukan Jepang di seluruh wilayah Nusantara. Kemampuan analisis dan pendekatan massa yang dimilikinya tersebut membuatnya dipercaya Presiden Soekarno untuk menempati beberapa jabatan menteri di awal-awal masa pemerintahannya, antara lain Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan. Demikian pembahasan dari saya yang menyangkut mengenai fungsi agama, kontribusi dan masuknya agama Kristen di Indonesia beserta tokoh-tokohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.